Mulai sekarang, stop bayar hutang pinjaman online kalian jika kalian tidak mampu membayarnya. Loh, gimana nih? Hutang kan harus dibayar, hutang kan dibawa mati. Kok bisa kita harus galbay aja daripada bayar utang? Nah, kita akan bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman sekalian yang mungkin ya merasa sekarang posisinya lagi bingung, lagi stres, lagi panik, masalah hutangnya nggak kunjung selesai. Nah, mungkin video kali ini mungkin bisa sedikit membantu teman-teman untuk berpikir lebih tenang lagi untuk bisa mencari solusi yang terbaik dari masalah hutang pinjaman online kalian. Oke, jadi ketika teman-teman gagal bayar dan telat bayar seperti ini, pasti teman-teman akan mendapatkan tuntutan dan tekanan-tekanan untuk bisa segera bayar hutangnya, bayar pinjolnya. Dengan berbagai macam cara apapun yang sebenarnya pihak penuntut atau bisa kita bilang DC pinjolnya itu tidak peduli kalian dapat uang dari mana, dan yang penting kalian harus bayar. Nah, kenapa ada statement stop bayar pinjol sekarang juga? Statement seperti ini sebenarnya bukan mengajari orang untuk tidak bertanggung jawab atau tidak melunasi hutangnya. Tapi ini lebih kepada untuk menghindari resiko yang lebih besar dengan gali lubang dan tutup lubang. Bayar tagihan di pinjol A untuk dengan cara meminjam di pinjol B. Yang mana nanti pinjol A ini belum lunas karena itu baru cicilan pertama, kedua, ketiga. Nah, sedangkan di pinjol B ada tagihan lagi karena dipakai untuk memenuhi membayar tagihan pinjol A. Nah, Bang, kan bisa kan pinjam di pinjol B, terus kemudian buat bayar semua hutang di pinjol A, maka kan utangnya tinggal di pinjol B aja. It's nggak semudah itu. Karena kalian posisi sekarang gagal bayar di pinjol A, untuk mencari pinjol B itu lumayan sangat-sangat sulit. Kayaknya mereka punya data yang saling sinkron. Ya, nggak sedikit orang yang di-approve juga. Tapi sangat sulit kalau posisi kalian sudah pernah galbay, apalagi ini galbaynya udah ke beberapa kali. Nah, biasanya pinjol akan sedikit memberikan pencairan, tapi tidak sesuai dengan nominal yang kalian inginkan. Misal kalian mengajukan 5 juta, yang di-approve paling 1,2 juta. Oke lah, bisa buat bayar cicilan pertama. Jadinya kita double nih bulan depan cicilannya. Pinjol A juga, pinjol B juga. Nah, inilah kenapa teman-teman harus stop bayar pinjol. Statement ini sangat tepat untuk istilah seperti ini. Pembayaran cicil dengan cara mencari dana talangan atau gali lubang dan tutup lubang. Istilah yang populer seperti itu. Nah, kalau kalian berada di situasi seperti ini, saya sangat menyarankan teman-teman lebih baik gagal bayar daripada hal-hal seperti ini terjadi loh. Beneran deh, lebih baik gagal bayar. Karena urusannya ribet. Utangnya makin membengkak, DC yang menagih dari awalnya cuma 1 pinjol, sekarang jadi 2 pinjol. Belum lagi nanti karena ini kemarin bisa menyelesaikan solusi, kalian cari pinjol yang lain. Itu sebenarnya adalah hal-hal yang sangat sering dilakukan oleh kebanyakan masyarakat di Indonesia, apalagi yang sudah galbay di banyak aplikasi pinjol. Nah, di sini bukan berarti kita mengikhlaskan atau melegalkan orang gagal bayar ya, enggak. Tapi sebenarnya kita di sini tuh pengen teman-teman benar-benar pengen ya udahlah masalah di satu pinjol lebih baik di satu pinjol aja. Toh ujung-ujungnya sama aja kok. Ketika kalian tidak pernah tahu ini kapan ya saya bisa bayarnya, langkah terbaik adalah ya galbay aja dulu. Kenapa? Karena gini, utang kalian maksimal itu udah ada batasannya, bunga denda itu maksimal 100%. Ya, jadi utang 10 juta ya paling mentok-mentok jadi 20 juta lebih sedikit. Coba dibayangkan kalian utang 10 juta terus kemudian pinjam di tempat lain 10 juta yang mana ada bunga, ada denda yang ujung-ujungnya kalau di total jadi 25 juta. Ya, buat membayar yang 20 juta ini. Jadilah utang kalian 25 juta. Terus kalian pinjam lagi tempat lain. Belum tentu di-approve 25 juta. Bisa jadi 5 juta. Karena kan semakin naik. Ya, inilah kenapa mending stop aja. Jelas utang kalian yang tadi 10 juta jadi 20 juta. Dibandingkan kalian 10 juta, utang kalian 10 juta, 20 juta, naiknya kebanyakan orang tidak menghitung bunga dan denda ya. Bunganya itu padahal gede. Misal utang 10 juta, bunganya udah pasti gede banget. Nah, karena bunganya gede banget, ya kesannya kayak oh ya udahlah bisa diatasi. Ujung-ujungnya membengkak sekali. Ya, lebih baik udah deh satu aja. Toh kalau ujung-ujungnya utang kalian juga membengkak juga, kenapa nggak masalah di satu pinjol aja? Kenapa harus gali lubang tutup lubang? Ya ini sebenarnya berhubungan dengan rasa kekhawatiran, berhubungan dengan rasa panik, berhubungan dengan rasa cemas gitu ya, berhadapan dengan DC. Apalagi kalau sudah menyangkut DC lapangan yang bakal datang ke rumah. Ini akan menjadi sebuah
hal yang menakutkan bagi sebagian teman-teman yang gagal bayar. Tapi percayalah, semua ini bakal bisa beres, semua ini bakal bisa terselesaikan. Yakin aja dulu, lakukan yang terbaik, perbanyak ibadah, perbanyak doa, kembalikan semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya ikhtiar jalur langitnya dikencengin. Buka pintu rezeki langit agar terbuka lebar-lebar buat kalian. Ya, caranya bagaimana? Ya, dengan memohon, berdoa, berikhtiar. Itu akan setidaknya kalau kalian tidak dapat solusi cepat, setidaknya kalian lebih tenang untuk menghadapinya. Ya, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Semoga teman-teman bisa mulai memperbaiki satu persatu masalah kalian dan semoga rezekinya dilimpahkan. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.